Perkenalkan, nama saya Mutia Dwiyanti dari Universitas Islam Ogan Komering Ilir, Uniski Kayu Agung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 2 dengan NIM 122023011. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah fonologi dengan materi 25 alat ucap manusia. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu alat ucap manusia. Alat ucap manusia adalah bagian utama tubuh untuk menghasilkan dan membedakan bunyi-bunyi bahasa. Langsung saja saya akan menjelaskan fungsi dan cara penyebutannya. Yang pertama itu ada paru-paru, berfungsi sebagai sumber aliran udara yang dibutuhkan untuk menggetarkan pita suara dan dapat menghasilkan suara. Cara penyebutannya adalah udara dihirup ke dalam paru-paru melalui hidung atau mulut yang menghasilkan bunyi H, A, O. Yang kedua ada batang tenggorok yang berfungsi satu jalur dengan laring dan pita suara, sehingga bunyi yang dihasilkan itu bunyi glotalisasi, yaitu bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara glotis, ditutup sesudah bunyi utama diucapkan sehingga terdengar bunyi sertaan. Cara penyebutannya, bunyi A kata akan terdengar sebagai bunyi A sehingga diucapkan menjadi akan. Yang ketiga ada pangkal tenggorok, fungsinya adalah mengandung pita suara yang bergetar saat udara dari paru-paru melewatinya, menghasilkan suara dasar. Cara penyebutannya, bunyi huruf A, udara dari suara yang bergetar bisa menghasilkan suara dasar. Yang keempat itu ada pita suara, fungsinya adalah ketegangan dan panjang pita suara dapat diubah untuk mengatur tinggi rendahnya nada suara. Cara penyebutannya, bunyi huruf B, D, dan G, pita suara mendekat dan bergetar saat udara melewatinya. Yang kelima ada kriptroid, fungsinya adalah melalui tulang rawan lain dan otot dan juga membantu dalam menyesuaikan ketegangan dan posisi mengatur nada dan volume suara. Cara penyebutannya, pada bunyi I akan menyesuaikan ketegangan posisi laring untuk menghasilkan suara yang tepat. Yang keenam ada tritroid, fungsinya adalah mempengaruhi ketegangan pita suara dengan pergerakan ke depan dan ke belakang. Ini penting untuk mengatur nada suara. Cara penyebutannya, pada bunyi E akan menyesuaikan peran dalam mengatur nada dan kualitas suara. Yang ketujuh itu aritenoid, fungsinya adalah mengontrol posisi dan ketegangan pita suara dengan membuka, menutup, dan bisa menghasilkan berbagai nada suara. Cara penyebutannya, pada bunyi M akan menutup pita suara sehingga udara dari paru-paru membuat pita suara bergetar. Yang kedelapan itu dinding rongga tenggorokan, fungsinya adalah membantu dalam pembentukan bunyi tertentu dengan bekerja sama lidah dan langit-langit. Cara penyebutannya, ketika mengucapkan pola A, bentuk perubahan untuk memperkuat suara yang dihasilkan oleh pita suara. Yang kesembilan itu epiglottis, fungsinya adalah untuk mencegah makanan atau cairan masuk ke saluran pernapasan saat kita menelan. Cara penyebutannya tidak terlibat langsung dalam pengucapan bunyi, tetapi penting dalam respirasi. Yang ke-10 itu akar lidah, fungsinya adalah untuk menentukan pola bunyi dalam bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan dasar lidah sebagai titik artikulasi utama. Cara penyebutannya, lidah juga penting dalam membentuk vokal seperti I dan U, di mana posisi lidah dalam mulut mempengaruhi kualitas suara. Yang ke-11 itu pangkal lidah, fungsinya adalah mempengaruhi perbedaan bunyi dalam bahasa dan membantu membedakan antara fonem-fonem berbeda.
fonem dalam sistem suatu bahasa juga bisa mengacu pada bagian lidah yang terlibat dalam artikulasi vokal. Cara penyebutannya ketika mengucap vokal seperti i atau e, di mana lidah mendekat ke bagian belakang rongga mulut. 14. Ujung lidah. Fungsinya adalah terlibat dalam membantu membedakan antara fonem-fonem dalam bahasa yang menghasilkan bunyi-bunyi konsonan. Cara penyebutannya ketika mengucapkan konsonan seperti t, d, n, dan l, di mana ujung lidah berinteraksi dengan bagian-bagian lain rongga mulut atau dengan gigi. Yang ke-12 itu anak ketak. Fungsinya adalah membantu dalam pengucapan bunyi dalam bahasa di mana rongga paring mempengaruhi makna kata. Cara penyebutannya ketika mengucapkan konsonan seperti h, di mana menyentuhkan atau mendekatkan bagian belakang lidah ke anak ketak. 16. Langit-langit lunak. Fungsinya adalah terlibat dalam pembentukan bahasa, terutama dalam konteks artikulasi konsonan. Cara penyebutannya ketika mengucapkan konsonan seperti k, g, dan n, mendekatkan bagian belakang lidah ke langit-langit lunak. 17. Langit-langit keras. Fungsinya adalah membantu membedakan fonem-fonem dalam hubungannya dengan bunyi-bunyi dalam rongga mulut. Cara penyebutannya pada bunyi J, di mana menetapkan bagian tengah lidah dekat atau menyentuh langit-langit keras. 18. Gusi. Fungsinya adalah dalam konteks posisi gusi dengan lidah mempengaruhi pembentukan bunyi konsonan. Cara penyebutannya ketika mengucapkan bunyi konsonan seperti n, m, di mana lidah berinteraksi dengan gusi untuk menghasilkan bunyi. 19. Gigi atas. Fungsinya adalah terlibat dalam pengucapan yang mempengaruhi bunyi-bunyi konsonan. Cara penyebutannya ketika mengucapkan bunyi konsonan seperti t, d, s, dan z, di mana lidah atau bibir dapat berinteraksi dengan gigi atas untuk menghasilkan bunyi. 20. Gigi bawah. Fungsinya adalah jarak digunakan secara langsung, tetapi mendukung bunyi dental dengan gigi atas. Cara penyebutannya tidak ada cara khusus, tapi sebagai landasan bagi lidah. 21. Bibir atas. Fungsinya adalah membantu membedakan fonem-fonem dalam konteks posisi gerakan bibir atas mempengaruhi pembentukan bunyi-bunyi konsonan. Cara penyebutannya ketika mengucapkan bunyi konsonan seperti F, P, dan B, di mana bibir atas berinteraksi dengan gigi atau langit-langit mulut. 22. Bibir bawah. Fungsinya adalah sama seperti